kimia itu mempelajari dua hal saja, yaitu adalah yang pertama adalah laju dan kecepatan reaksi. Jadi ada laju, ada kecepatan. Kalau laju itu nanti akan tidak tergantung pada arah gitu ya. Tapi kalau kecepatan itu tergantung pada arah. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada velocity, kemudian ada speed gitu ya. Kalau saya terbalik. Jadi kalau laju itu tergantung pada arah, velocity tergantung pada arah, kemudian kecepatan speed itu tidak menentukan arahnya, jadi hanya besaran saja. Oke. Nah, dalam kimia kita lihat lajunya. Jadi ini akan memperlihatkan arahnya, apakah dia mengarah ke produk atau mengarah ke reaktan. Ya. Jadi kita sebut sebagai laju reaksi, velocity, bukan speed of a reaction. Nah, kemudian setelah itu kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, ini sebenarnya saya kira semua kalian sudah tahu ini ya. Jadi nanti kita lihat penekanan pada hal-hal tertentu yang barangkali lebih filosofis dan pernah diterima di SMA. Nah, faktor tersebut adalah temperatur, kemudian wujud dan jumlah reaktan, lalu ada katalis, lalu ada luas permukaan dari spesies reaksi, dan mekanisme reaksi. Oke. Nah, secara umum sebetulnya laju reaksi itu akan ditentukan oleh gerakan molekul yang bereaksi. Jadi semakin tinggi gerakannya, ya, maka semakin cepat lajunya, gitu ya, maka nanti akan semakin banyak reaksi yang terjadi. Itu kan sebetulnya logika umum saja. Nah, kemudian kalau kita ingin mempercepat laju reaksi, mempercepatkan gerak, artinya kita mempercepat gerakan molekul yang akan terlibat dalam reaksi tersebut, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, misalnya di sini adalah temperatur, jadi kita naikkan temperaturnya, suhunya, maka nanti gerakannya akan makin banyak dan makin cepat, dan itu akan memperbesar peluang dia untuk bereaksi dengan zat yang lain. Kemudian ini secara umum ya, jadi sebetulnya prinsip ini mungkin yang bisa kalian pakai. Nah, setelah itu mungkin hanya hitungan kimia atau model matematik yang menggambarkan hubungan temperatur dan laju reaksi. Nah, kemudian ada wujud dan jumlah reaktan. Jadi kalau wujud ini sebetulnya wujud gas ya, itu lebih reaktif ya, dibandingkan dengan wujud cair dan padat seperti kita lihat sebelum ini. Jadi artinya kalau reaksi itu kita buat dalam wujud gas, maka nanti karena lebih reaktif, gerakan molekulnya lebih lincah, maka laju reaksi itu juga akan semakin tinggi, gitu ya. Ini secara umum. Kemudian yang kedua adalah jumlah reaktan. Nah, jumlah reaktan ini tentu saja kalau semakin banyak jumlah reaktannya, maka peluang reaksi akan semakin besar. Nah, kalau peluangnya makin besar, itu artinya laju reaksinya juga akan semakin tinggi. Gitu. Lalu ada katalis. Nah, katalis ini adalah suatu material yang bisa mempercepat laju reaksi. Jadi sebetulnya nanti kan kita lihat bahwa katalis itu berfungsi untuk menyediakan tempat untuk reaktan-reaktan yang akan bereaksi. Jadi kalau misalnya tadi sebelum bereaksi kita melakukan aksi dulu, ya, jadi molekul-molekul itu kita percepat, kemudian dia saling bertumbukan, lalu terjadi reaksi. Kalau katalis ini mungkin kita tidak perlu percepatnya, jadi cukup menyediakan tempat sehingga dia bertumbukan dengan sendirinya. Itu katalis. Nah, ini katalis dikatakan memperendah ya, dan dia menurunkan emisiativitas. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, yang keempat adalah luas permukaan dari spesies yang bereaksi. Ini jadi kalau kita lihat itu perubahan materi itu sebenarnya bukan dari dalam ya. Kalau misalnya kita lihat yang itu misalnya seperti karat emisi gitu ya, yang berkarat itu yang berkarat bukan dalamnya tapi di luarnya. Jadi sebetulnya reaksi itu mulai dari permukaan di luar. Jadi kalau semakin luas permukaannya, nanti reaksinya akan semakin mudah terjadi. Nah, nanti akan kita lihat kalau kita melakukan reaksi terutama dalam usaha padat, maka nanti luas permukaannya harus sebesar mungkin supaya nanti kemungkinan dia untuk
kemungkinan reaktan yang bukan melakukan reaksi itu akan semakin besar. Nah, yang terakhir itu adalah mekanisme reaksi. Jadi ini sebetulnya satu tahapan atau studi yang penting bagi kinetika itu adalah atau mungkin yang paling penting kali ya, itu meramalkan mekanisme reaksi. Ya. Jadi karena dengan mekanisme reaksi ini kita jadi tahu faktor apa saja yang mempengaruhi suatu reaksi kimia, dan kemudian kita juga akan melihat misalnya laju reaksi mana yang paling lambat atau mana kita memperkirakan laju reaksi, yaitu dari mekanisme reaksi. Jadi mekanisme reaksi adalah satu cara untuk memperkirakan laju reaksi. Karena umumnya laju reaksi tidak bisa kita perkirakan, kita hitung secara teoritis ya, jadi kebanyakan menjadi eksperimen. Ya. Nah, satu eksperimen dengan menyusun mekanisme reaksi. Okay. Nah, ini kira-kira kuliah kita hari ini, dan saya kira sekali lagi saya sangat yakin bahwa sudah pernah mendapatkannya di SMA. Oke, kita mulai yang pertama ini. Laju reaksi. Oke. Ini bisa digambarkan dengan berbagai formula gitu ya. Jadi atau bisa diungkapkan dengan berbagai formula atau rumusan. Tapi yang kita tahu itu umumnya adalah laju reaksi adalah berdasarkan perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satu waktu tertentu. Nah, sekali lagi konsentrasi bisa kita ubah, ini sebenarnya aktivitas ya. Kita belajar di termodinamika kemarin. Ini kita juga bisa ukur berdasarkan tekanan gitu ya. Bisa juga kita ukur berdasarkan volume, bisa juga kita ukur berdasarkan fraksi mol gitu ya. Tapi umumnya saudara kenal sebagai perubahan konsentrasi ya. Nah, kalau ini adalah reaksi umum, A plus B menjadi C plus D, kemudian ada A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil sebagai koefisien reaksi. Maka laju reaksi ini bisa kita rumuskan ya terhadap masing-masing komponen dari reaksi ini. Ya. Jadi kalau misalnya dari sisi komponen A, maka laju reaksi itu adalah minus seper A, ya. Kemudian kali perubahan konsentrasi A per perubahan waktu, gitu ya. Delta A per delta T, tapi deltanya delta besar. Gitu. Jadi ini minus menandakan bahwa A ini berkurang. Sekali lagi laju reaksi itu mendapatkan arah. Ya. Jadi ada pengurangan A. Atau bisa juga dianggap sebagai pengurangan B. Gitu ya. Nah ini sekarang dihitung berdasarkan perubahan B per waktu, kemudian dikalikan dengan seper koefisiennya. Ya. Dan ini harganya juga minus. Atau ini dihitung sebagai pertambahan delta C per delta T per seper C ya. Jadi artinya si laju reaksi ini bisa kita hitung terhadap masing-masing spesies ini. Ya. Bisa perubahan A saja, perubahan B saja, perubahan C atau perubahan D. Okay. Nah ini sebagai contoh di situ ada reaksi BR2, kemudian di BR2 ditambahkan dengan asam formia, lalu menghasilkan BR minus, A plus, dan CO2. Maka laju reaksi bisa kita lihat sebagai perubahan komponen-komponen dari setiap reaksi ini. Kalau terhadap BR2, maka ini adalah pengurangan BR2 terhadap waktu, karena koefisien reaksi 1 berarti 1 bagi 1. Kalau terhadap BR minus, itu menjadi pertambahan BR minus untuk satu waktu. Tapi di sini, karena koefisien reaksi 2, itu menjadi setengahnya. Okay. Bukan 2 kalinya ya, karena nanti ini harus sama ini, harus sama lajunya harus sama semua. Nah, ini bisa juga kalau kita mau rumuskan lagi, berarti laju perubahan BR minus per waktu, ya, atau laju perubahan BR minus nggak usah per waktu, itu sebenarnya 2 kali dari laju perubahan BR2. Ya, jadi angka 2 dikalikan di situ, bisa aja kan ya, karena ini sama dipindahkan di situ. Ya. Jadi laju pertambahan BR minus itu 2 kali laju pengurangan dari BR2. Ya, bisa kayak begitu. Oke, dan 2 kalinya. Ya, ini seperti perbandingan mol biasa, 2 kalinya. Di laju pertambahan BR minus, 2 kalinya laju pengurangan dari
PR2. Nah, dalam model-model yang lain, di laju reaksi ini itu sekali lagi tidak bisa ditentukan secara teoritis gitu, kita harus mengamati dari eksperimen, dan dengan cara begitu itu kita kenal beberapa jenis laju. Jadi yang bisa kita lakukan di eksperimen itu adalah menghitung perubahan konsentrasi dalam waktu. Jadi misalnya di sini ada perubahan B menjadi A, maka setiap saat kita hitung konsentrasi A-nya, dan kemudian kita plotkan di konsentrasi A terhadap waktu, maka nanti kan kita dapatkan misalnya kurva seperti yang ini. Itu ya, jadi hiperbolik ya, mungkin lama A-nya bertambah, tapi nanti pada suatu saat dia akan konstan. Ya, dengan konstan. Nah, yang disebut sebagai laju itu paling tidak ada mestinya ada 3 di sini. Jadi di sini cuma menggambarkan 2 saja. Oke. Yang pertama adalah laju awal. Jadi orang sering menghitung laju reaksi itu pada saat awal reaksi. Ya. 1 detik atau 2 detik setelah reaksi, kemudian dihitung laju awal dengan perubahan konsentrasi A yang juga relatif kecil di awal ini. Jadi pada ini T-nya sama dengan 0, maka di situ ada perubahan konsentrasi A. Ya. Dan ini kalau misalnya kita definisikan sebagai laju reaksi, bahwa V ini itu akan setara dengan konsentrasi A. Ya. V setara dengan konsentrasi A. Karena setara nanti kalau kita jadikan persoalan, maka V sama dengan K kali konsentrasi A. Jadi laju perubahan A itu akan sama dengan K kali konsentrasi A. Oke. Nah, ini disebut sebagai ungkapan laju reaksi. Nah, umumnya kita melihatnya pada saat dia itu sebagai kalau dalam soal-soal itu katakan laju reaksi pada T sama dengan 0 adalah sekian. Jadi T sama dengan 0 itu bukan T sama dengan 0 di sini, tapi laju awal, perubahan yang sedikit pada saat awal ini. Ini lebih mudah menentukan secara eksperimen. Okay. Nah, ada juga itu orang menentukannya pada saat T. Ya, tinggal diubah saja ini T, ini juga laju pada saat T, ini laju sesaat namanya, laju sesaat. Ini sama dengan DADT kali K kali A. DADT sama dengan K kali konsentrasi A pada saat T. Nah, ini kalau kalian lihat sama matematik, ini adalah kurva hiperbolik. Kemudian DADT titik ini, itu merupakan diferensialnya. Jadi kalau kita tahu persamaan lajunya, atau hubungan A dengan T, gitu ya, ini A, ini T, hubungan A dengan T, maka diferensial pertamanya, DADT-nya, itu akan sama dengan K kali konsentrasi A per T. Okay. Jadi A sebagai fungsi T ya, A sebagai fungsi T, maka DADT itu akan sama dengan K kali konsentrasi A pada saat T. Ini disebut sebagai laju sesaat. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa sepanjang kurva ini lajunya berubah. Ya. Jadi V0 itu tidak akan sama dengan VT. Ya. Misalnya di sini ada VT3, ini VT2, VT1, maka V0 tidak sama dengan VT1, tidak sama dengan VT2, tidak sama dengan VT3, dan seterusnya. Ya. Dia akan berubah setiap saat. Ya. Jadi itu sebabnya bahwa kita harus mengenal atau bisa menentukan laju pada saat T tertentu. Ya. Tidak bisa pada semua T. Kalau pada semua T nanti itu harganya akan berbeda-beda. Supaya apa kita menentukan laju pada saat T ini, agar nanti kita bisa menentukan kapan laju reaksi namanya. Jadi kalau laju reaksi itu adalah, nanti kita lihat di slide berikutnya, V sama dengan K kali A, T, kemudian di sini ada order reaksi. Oke, bisa lihat ini laju reaksi itu bisa berubah setiap waktu. Ya. Di sini akan ada percepatan atau perlambatan reaksi. Oke. Jadi V adalah fungsi dari waktu juga. Oke. Nah, di dalam beberapa trik gitu ya, jadi sebetulnya kita juga bisa, kalau kita bisa menghitung V setiap T ini, maka nanti kita bisa membuatkan antara V dan T juga.
Nah, kalau kita keluarkan V dan T, nanti kan dia berupa garis lurus. Oke. Nah, inilah hukum laju reaksi, atau sering disebut sebagai ungkapan laju reaksi, gitu ya. V, gini, jadi kalau misalnya kita ada reaksi A plus B plus C, jadi D dan B, maka yang itu kita sebut sebagai ungkapan laju reaksi, atau hubungan umum dari konsentrasi terhadap laju reaksi ini kita sebutkan sebagai V setara dengan konsentrasi A pangkat X, Y, dan Z. Nah, X, Y, dan Z itu bukan koefisien reaksi. Tidak sama dengan A, B, dan C. Ya, ini tidak sama. Ini adalah orde reaksi. Reaksi yang menunjukkan ketergantungan antara setiap konsentrasi ini atau yang menunjukkan ketergantungan V ya, pada setiap konsentrasi A, B, dan C. Jadi seberapa besar pengaruh A, B, dan C terhadap laju reaksi itu ditentukan dengan orde reaksi. Jadi kalau misalnya orde reaksi makin besar, misalnya X ini lebih besar pada Y pada C, pada Z, maka konsentrasi A itu lebih berpengaruh dibandingkan dengan B dan C terhadap laju reaksi. Itu maksudnya. Oke. Nah, kalau di sini ada kesetaraan, maka terjadi persamaan, ditambahkan K di situ. Nah, K ini kita sebut sebagai konstanta laju reaksi. Ini merupakan fungsi dari temperatur. Ya. Semakin tinggi temperaturnya, harga K-nya juga akan lebih besar. Kita lihat setelah ini. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa laju reaksi itu tidak bisa ditentukan secara teoritis, dia kita harus melakukan serangkaian eksperimen. Nah, salah satu eksperimen yang kita lakukan sebagai metode isolasi. Dan di sini ada reaksi A plus B jadi C plus D, gitu ya. Kita ingin tentukan ungkapan laju reaksinya, ya. Artinya kita menentukan berapa K, berapa X, dan berapa Y. Oke. Nah, jadi sini kalau kita ingin menentukan X, ya, maka konsentrasi B-nya harus dilebihkan. Kalau kita ingin menentukan konsentrasi Y, maka konsentrasi X harus dilebihkan. Gitu ya. Ya. Jadi dalam hal ini, kita menentukan X dan Y ini dengan cara menambahkan reaktan, atau salah satu reaktannya, itu dalam jumlah yang tidak dia berlebih. Nah, apa artinya? Kalau ini berlebih, misalnya kalau kita tentukan Y, A-nya berlebih, gitu ya, maka laju reaksi ini tidak lagi dipengaruhi oleh A. Karena dia berlebih. Di berapapun A-nya, nanti laju reaksi akan konstan. Artinya ini akan konstan. Oke, konstan. Dia hanya akan dipengaruhi oleh B. Nah, dengan cara begitu, jadi ini merupakan satu konstanta sekarang K kali konstanta kali konstanta X, ya. Ya. Kemudian V-nya hanya tergantung pada konsentrasi B, maka T. Nah, ini kalau kita ln-kan, ya ln V, ya, sama dengan ln konstanta, plus Y ln B. Nah, ini adalah persamaan garis lurus, ya, di mana ln V sama dengan Y, fungsinya, kemudian B adalah variabelnya, lalu Y adalah tangensialnya, atau gradien dari kurvanya. Lalu non konstanta ya konstanta. Di konstanta dilonkan jadi konstanta juga. Oke, ini adalah persamaan garis lurus. Jadi kalau kita ingin menentukan laju reaksi secara eksperimental dengan metode isolasi ini, maka nanti kita akan buatkan kurva antara V dan B dalam bentuk logaritma, lalu kita dapatkan di garis lurus, gitu ya. Maka gradien kurva tersebut merupakan orde reaksi terhadap B, gitu ya. Lalu konstantanya bisa kita hitung di sini. Ya, konstanta itu adalah ln konstanta nanti dikalikan dengan konsentrasi A pakai X. Ini baru untuk Y. Nah, kalau untuk A kebalik, jadi B-nya kita lebihkan, gitu ya. Dan laju reaksi nanti akan tergantung pada konsentrasi A. Dan dengan cara itu kita bisa menghitung berapa X. Ya, itu salah satu cara untuk menentukan hukum laju reaksi atau ungkapan laju reaksi kimia, gitu ya. Ya, sekali lagi, ungkapan laju reaksi kimia itu menggambarkan hubungan antara laju reaksi dengan konstanta reaksi
dan order reaksi. Jadi nanti dalam ungkapan tersebut kita tahu berapa K-nya, berapa X, berapa Y. Ini sudah kalian pelajari di SMA. Berikutnya ini ada tipe-tipe reaksi. Ini sebetulnya tipe reaksi itu kan sangat tergantung pada order reaksi tadi. Jadi nanti ada order reaksi 0, ada reaksi order 1, reaksi order 2. Nah, order ini adalah order total. Gitu ya. Jadi kalau tadi X dan B, kalau misalnya X sama dengan 0, Y sama dengan 1, maka order reaksi ini adalah 1. Kalau X1, Y1, maka order reaksinya adalah 2. Gitu ya. Total kita lihat. Kalau misalnya order reaksi, kalau ditanyakan ya order reaksi saja. Tapi kalau misalnya order reaksi terhadap A, ya kita lihat ya, X dan order reaksi terhadap masing-masing spesies reaksi, maka kita lihat X dan Y-nya. Ya, jadi situ ada order 0, order 1, order 2 adalah order total ya dari suatu reaksi, dan setiap order ini itu sebetulnya menggambarkan tipe reaksi. Ini misalnya di sini ada order 1 ya, ini sekalian juga sudah sangat terbiasa melihat ini. Ini order pertama berarti apa namanya, di sini ada reaksi atau menjadi produk, kemudian laju reaksinya kita gambarkan sebagai perubahan terhadap waktu, lalu ini deltanya besar, ini bisa kita perkecil, delta sesaat, itu diferensial dari hubungan terhadap T, ya, maka ini akan sama dengan K dari konsentrasi A. Gitu ya. Jadi ungkapan laju reaksi sebenarnya P sama dengan K kali A tadi. Nah, karena 1 berarti ini 1 sini, reaksi terhadap A 1. Nah, kalau ini kita susun ulang, ya, DADT sama dengan A, lalu nanti DT-nya dipindahkan ke kanan, A-nya di kiri, berarti nanti kita diferensialkan fungsi terhadap A saja, gitu ya. Ini diferensialkan terhadap T saja, maka nanti ini biasa ya, kalian sudah belajar matematik, maka nanti kan kita dapatkan log A sama dengan min K kali T, gitu ya. Log A kali T. Nah, kalau di sini ada selang antara A0 ke AT, gitu ya, maka log A per A0 sama dengan min KT. Ya. Nah, kalau ini AT-nya sama dengan setengah A0 gitu, maka kita dapatkan T setengah. Nah, T setengah ini menjadi kunci gitu ya untuk menghitung berapa harga K dalam eksperimen. T setengah sama dengan 0,693 K. Jadi kita tahu T setengah, maka kita bisa menghitung harga K. Oke, ini adalah satu tipe reaksi ya. Dengan cara ini kita bisa menggambarkan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi gitu ya, dan selanjutnya kita bisa melihat hubungan antara A terhadap T gitu ya. Jadi kita melihat fungsi A terhadap P. Jadi selain V terhadap A, maka kita juga bisa melihat hubungan antara A terhadap P. Ya, bisa ya. Jadi A, kalau kita rumuskan lagi, A sama dengan ini log-nya dikeluarkan, A sama dengan A0 pangkat E min K kali T. Itu hubungannya. Ya. Jadi A sama dengan A0 dipindah ya. Ini keluarkan log-nya. Ya. Maka nanti A sama dengan A0 kali E pangkat min KT. Jadi kalau di sini dikeluarkan, maka ini menjadi pangkat. Gitu. Ya, atau A per A0 sama dengan E pangkat min KT, atau A sama dengan A0 kali min E pangkat min KT. Oke. Nah, kalau untuk reaksi objek kedua, gitu, maka ini total reaksinya atau total order reaksinya adalah 2. Jadi misalnya ada reaksi A plus B untuk produk, gitu ya. Maka order reaksi terhadap A adalah 1, order reaksi terhadap B adalah 1, maka total order reaksi sama dengan 2. Nah, untuk melihat prinsipnya itu lebih gampang kita melihat satu reaktor saja di produk A, tapi order reaksinya adalah 2. Jadi lihat, coba lihat di situ, walaupun di sini gambarnya A menjadi produk,
Tapi ungkapan lajunya bukan V sama dengan K kali konsentrasi A. Ya. Ya, walaupun di sini koefisien reaksinya 1, tapi order reaksinya bukan 1, itu adalah 2. Gitu ya. Bisa saja seperti itu terjadi. Oke. Nah, untuk yang kedua ini, maka ini lebih mudah. Jadi dengan cara seperti tadi ya, maka di sini DADT itu sama dengan K kali A kuadrat. Gitu ya. Lalu A kuadrat ini dipindahkan ke ruas kiri, DT ini pindah ke ruas kanan. Ini kalau ini diintegralkan, sama diintegralkan ini A kuadrat gitu ya. Integralkan, integral DT sama dengan T dikali T, integral DA integral seper A kuadrat terhadap DA itu akan sama dengan seper A. Gitu ya. Ini matematik biasa, tidak ada yang ya. Sehingga nanti kita dapatkan hubungan ya seper A sama dengan seper A0 plus KT. Ini nggak usah dihafalkan ya, ini sebetulnya bisa diturunkan dari persamaan laju biasa dan kemudian kita integralkan. Nah, setelah itu T setengahnya juga bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya A di setengah A0 gitu, maka nanti kita dapatkan ini setengah A0, ini seper A0 gitu ya. Lalu nanti ini kita susun ulang, maka T setengahnya sama dengan T setengah sama dengan 1 per K kali konsentrasi A0. Ya, jadi lihat ini beda sekali ya kalau tipe reaksi OD2 ini itu memberikan T setengah yang berbeda. Nah, demikian selanjutnya ada OD3, OD4 dan seterusnya itu nanti kita dapatkan dengan formulasi matematik yang berbeda, model matematik yang berbeda, dan kita dapatkan hubungan antara A dan T yang juga berbeda. Ya. Pertama adalah hubungan V dengan A berbeda, kemudian hubungan A dan T yang juga berbeda. Baik. Nah, yang berikutnya adalah mekanisme reaksi. Ini sebenarnya kita bahas tadi terakhir kali di awal ini karena di slide sudah ada di sini. Mekanisme reaksi ini menggambarkan urutan-urutan reaksi atau bagaimana reaksi itu terjadi gitu ya. Ternyata reaksi kimia itu terjadi dalam beberapa step, beberapa langkah. Ini tidak langsung, misalnya ada reaksi NO plus O2 itu tidak langsung bereaksi menjadi NO2. Ada beberapa step reaksi yang dia lalui. Nah, step reaksi itu disebut sebagai step-step elementer. Ya, jadi step yang elementer itu apa ya? Step yang sederhana ya, step yang sederhana. Kemudian gabungannya semua itu merupakan mekanisme reaksi. Jadi gabungan step-step sederhana ini itu kita sebut sebagai mekanisme reaksi. Jadi kalau sekali lagi kalau reaksi NO plus O2 menjadi NO2, maka di situ ada dua step elementer. Yang pertama, 2NO ini bergabung menjadi N2O2, lalu N2O2 yang terbentuk itu akan menjadi dibakar dengan oksigen baru menjadi 2NO2. Ya. Ini kalau kita perhatikan di sini, gitu ya, maka di sini akan ada dua laju reaksi terlibat. Itu laju pembentukan N2O2 digambarkan dengan V sama dengan K kali NO saja, gitu ya. Karena ini ada dua molekul, itu order reaksinya sama dengan 2. Jadi untuk reaksi sederhana atau elementary step ini, maka order reaksi akan sama dengan koefisien reaksi. Jadi ini mungkin perlu saya tambahkan di sini. Itu kan sama dengan koefisien. Ya, ini tolong diingat nih, ini sangat penting. Ya, jadi untuk step elemental, maka order reaksi akan sama dengan koefisien reaksi. Jadi ungkapan laju sama dengan V sama dengan K kali NO kuadrat. Gitu ya. Kalau ini V sama dengan K kali N2O2 dikali O2, masing-masing order reaksi adalah 1. Ya. Oke, nah reaksi keseluruhannya adalah 2NO plus O2 menjadi 2NO2.
Jadi kalau seolah-olah nanti N2O2 ini hanya mampir gitu ya. Jadi begitu dibentuk, kemudian diuraikan kembali. Ya. Nah, N2O2 ini kita sebut sebagai senyawa antara. Jadi kalau oke, salah ini. Nah, saya nggak bisa ini. Oke, jadi N2O2 ini kita sebut sebagai senyawa antara. Ya. Dia ada, tapi tidak bisa kita deteksi. Tapi kalau misalnya kita ingin mendeteksi N2O2, bisa saja. Ini reaksi ini kita blok. Nah, itu sebabnya mekanisme reaksi menjadi penting. Jadi kalau misalnya reaksi ini kita blok, ya, N2O2 plus O2 menjadi 2N2O2 ini kita blok, maka nanti akan terjadi penumpukan N2O2. Jadi sekarang N2O2-nya bisa kita deteksi. Nah, itu salah satu cara orang menentukan mekanisme reaksi. Ya. Jadi NO plus NO menjadi N2O2, lalu ada panah lagi menjadi 2NO2. Kok tahu di situ ada N2O2? Jadi blok reaksi ini. Kita blok reaksi ini, maka nanti akan kita dapatkan N2O2. Baik. Nah, ya ini adalah mekanisme reaksinya, ya, yang digambarkan dengan molekular. Di situ ada 2 NO yang bereaksi, N2O2 dulu, N2O2 ditambah oksigen, itu oksigen merah ini, itu akan menghasilkan 2 NO2. Ini terjadi, ada 2 step reaksi di situ yang akan berlangsung. Ya, nah ini tadi sebetulnya sudah kita lihat di situ bahwa N2O2 itu adalah intermediate, jadi ini adalah senyawa antara ya dalam suatu mekanisme reaksi. Nah, kemudian ada beberapa istilah lain yang barangkali sudah pernah kalian kenal juga. Ada molekularitas dari reaksi, molecularity of the reaction, gitu ya. Nah, ini menunjukkan sebetulnya berapa jumlah molekul yang terjadi reaksi. Ini ada menunjukkan koefisien reaksi sebetulnya atau reaksi dalam suatu tahap elementer. Ya. Jadi misalnya di sini ada unimolecular reaction, jadi artinya di sini ada satu molekul yang terlibat. Ada bimolecular reaction ada untuk step elementer yang melibatkan 2 molekul, gitu ya, 2 molekul. Ada yang 3 molekul, ya, thermomolecular reaction, ya. Jadi menunjukkan bahwa reaksi elementer ini, ya, itu akan sangat tergantung pada jumlah molekul yang terlibat, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ya, NO plus NO 2N2 ini berapa ini? Ini unimolekul atau bimolekul, gitu ya. Karena ada 2 molekul yang terlibat, ya, jadi koefisien reaksi ada 2, maka ini kita sebut sebagai bimolecular reaction. Oke. Nah, kemudian kalau 3, ini 3, 2NO plus O2. Ini bukan elementary step, ya. Jadi kita tidak bisa melihat kemolekularan reaksi dari sini. Jadi kemolekularan reaksi kita lihat pada tahap elementer. Baik, nah sekarang kita lihat sebetulnya apa yang terjadi pada saat reaksi kimia itu, ya. Jadi mengapa di sana membuka laju reaksi, mengapa di sana bukan mekanisme reaksi. Nah, ini tadi sudah saya awali, di bawah reaksi kimia itu sebetulnya bisa kita jelaskan dengan beberapa teori, ya, yang gampang dipahami itu adalah teori tumbukan. Satu lagi adalah kompleks teraktivasi. Dia buat
minimal ada teori di situ. Nah, kalau teori tumbukan ini, jadi di sini reaksi kimia itu diawali dengan aksi dulu. Ya, di waktu pas bahas pertimbangan kimia saya sudah awali dengan itu. Jadi reaksi kimia diawali dengan aksi, setelah ada aksi baru reaksi. Nah, aksi itu adalah bagaimana kita mengupayakan molekul-molekul yang ada dalam satu sistem itu saling bertumbukan. Gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menaikkan temperatur. Jadi begitu temperatur dinaikkan, maka jumlah tumbukan bertambah, maka reaksi kimia yang terjadi juga akan bertambah, dan otomatis nanti laju reaksinya bertambah. Ya. Jadi semakin banyak reaksi yang terjadi, maka laju reaksi akan bertambah, karena laju reaksi tadi akan tergantung pada konsentrasi dari reaktan, gitu ya. Yang ada dalam sistem reaksi. Nah, dalam formulasi matematiknya itu dikatakan bahwa laju reaksi setara dengan jumlah tumbukan per satu waktu. Oke. Nah, dengan demikian kalau misalnya ada reaksi A plus B menjadi produk, maka laju reaksi ini sebetulnya itu ini tadi diungkapkan dengan K kali A kali B, dan tumbukan ini itu nanti akan ada di K ini. Ya, jadi kalau semakin tinggi temperatur akan semakin besar, maka jumlah tumbukan juga akan semakin tinggi, gitu ya. Nah, laju reaksi juga ada di konsentrasi A dan B. Ya. Kalau semakin tinggi konsentrasi A dan B-nya, maka kemungkinan dipertemukan juga akan semakin besar. Ya, kalau dalam satu space yang sama, jumlah molekulnya semakin naik, gitu ya, maka kemungkinan dia akan bertemu juga akan semakin besar. Nah, begitu dia bertumbukan, baru terjadi reaksi kimia. Ini sudah kita lihat tadi. Nah, lalu untuk menghasilkan reaksi, maka tumpukan ini harus demikian rupa sehingga dia melewati satu batasan energi tertentu. Jadi artinya kalau dia hanya sekedar tumpukan saja, maka nanti belum terjadi reaksi. Apalagi misalnya nanti sistem itu tidak menghasilkan tumbukan, gitu ya. Di antara molekul lain, antara satu molekul dengan molekul lainnya itu hanya bergerak kemana-mana, tapi tidak saling bertumbukan. Ya misalnya satu atau dua buah molekul yang akan bereaksi ada dalam bencana yang sangat besar. Kalau bencana besar berarti kan konsentrasinya encer sekali, sangat kecil. Nah, kalau konsentrasi yang kecil itu artinya peluang dua molekul atau tiga molekul tumbukan sangat kecil sekali. Tinggal nanti laju reaksi juga akan sangat kecil. Nah, supaya dia bisa bertumbukan, gitu ya, maka kita harus memberikan energi ya dalam sistem itu, dan energi ini ada batas minimalnya. Nah, batas minimalnya itu disebut sebagai energi aktivasi. Oke, energi aktivasi. Nah, tujuannya sekali lagi agar reaksi terjadinya. Jadi di sini kita mempercepat energi kinetik sistem molekul, ya, dan energi kinetik ini harus lebih besar daripada energi aktivasi. Ya. Sebetulnya arahnya ke sana. Jadi gerakan molekul dipercepat, gitu ya. Dia harus melewati energi aktivasi supaya nanti molekul-molekul yang ada dalam sistem tersebut saling bertumbukan dan menggunakan reaksi kimia. Nah, ini bisa kita lihat dari kurva seperti ini. Ya, ini ada reaksi reaktornya A plus B. Ini sudah kita lihat kemarin pada sistem ini kita ulang lagi supaya lebih mantap, gitu ya. Si A plus B, kemudian kita ikuti, ya, ini adalah flow reaction ini, aliran reaksi, gitu ya, terhadap waktu mungkin bisa, gitu ya. Atau bisa juga terhadap jumlah, tapi umumnya orang melihatnya terhadap waktu, ya. Perubahan A plus B ini terhadap waktu. Nah, kemudian di sini adalah energi. Ya. Nah, pada saat dia belum bereaksi, A plus B itu memiliki energi di sini, misalnya. Energi di situ, energi rendah. Kenapa demikian? Ya, karena energi dari A plus B itu hanya tergantung pada energi kinetik masing-masing A dan B. Dia bergerak kemana-mana, gitu ya. Tapi tidak mungkin dia bertumbukan, gitu ya. Jadi betul-betul energi yang dimiliki hanya oleh A dan B. Ya, jadi kalau kita ke termodinamika,
maka reaksi energi dari sistem ini hanya tergantung pada energi dalam dari A dan B. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita naikkan temperaturnya atau kita gerakkan, sebetulnya bukan hanya menaikkan temperatur ya, misalnya kita berikan tekanan nggak bisa ya. Kita berikan tekanan, kita press di reaktor ini, maka ini akan bergerak lebih cepat gitu. Terus sekarang kita lihat temperatur saja. Nah, kalau temperaturnya kita naikkan, gitu, maka energi A dan B ini akan naik. Bisa jadi biru ini, bisa menjadi yang merah ini, gitu ya, biru atau merah. Nah, sekarang kalau misalnya skenario 2 ya, kalau misalnya dia hanya mencapai yang merah gitu ya, maka nanti kalau ini bertumbukan, maka nanti si A dan B ini akan saling berdekatan, gitu ya. Dan berdekatan ini kita gambarkan dengan garis yang putus-putus. Jadi saling berinteraksi di sini, dan begitu berinteraksi baru nanti akan menghasilkan produk. Ya, jadi kalau kita bekerja ya dalam sistem di mana energi dari A dan B ini kita naikkan sejumlah EA2 ini sampai di sini, maka di sini ada peluang terjadi reaksi. Pertama kali dia bentuk kompleks dulu A dan B, lalu baru menghasilkan produk. Gitu. Nah, bisa juga dalam sistem lain, ya, reaktor lain, energi aktivasi lebih tinggi. Energi aktivasi lebih tinggi. Oke, jadi ini yang biru ini. Nah, A dan plus B, kemudian kita naikkan energi aktivasi sampai A1 yang biru. Kemudian setelah itu baru mereka bereaksi menghasilkan produk. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang, semakin tinggi energi aktivasi, ya, maka nanti si apa namanya ya, jadi kalau dalam dua kasus ini, jadi kalau kita lihat kalau semakin tinggi aktivasi berarti kan si A dan B semakin sulit bereaksi. Gitu ya. Jadi kalau dua sistem ada dua molekul yang sulit bereaksi, maka dia ingin kita reaksikan, maka energi aktivasinya harus ditinggikan. Gitu ya. Ya. Jadi semakin tinggi aktivasi, semakin besar energi yang kita butuhkan supaya dia bisa reaksi. Itu kira-kira. Nah, lalu dari kurva ini bisa kita lihat selisih energi kelewatannya. Ya, kira-kira gitu mungkin ya. Jadi selisih energi dari produk, tadi dia turun energinya sampai di sini, ini sekarang energi produk. Ya. Nah, selisih energi produk dengan reaktan tadi, ya, ini bisa diamati sebagai kalong. Ini kita sudah lihat di termodinamika kemarin. Nah, kalau misalnya energi produk ini selalu lebih rendahnya, atau umumnya lebih rendah dibandingkan reaktan, maka nanti reaksinya eksotermik. Nah, tapi kalau produknya ada di sini misalnya, di atas ya, jadi energi di atas reaktan, tapi tidak di atas energi aktivasi gitu ya. Di sini, maka nanti selisih energi antara produk dan reaktan ini akan menggambarkan reaksi yang endotermik gitu ya. Endotermik. Jadi kalau saya di sini di sisinya. Kalau di bawah, maka dia isotermik. Kalau dia di atas nanti, di mana energi produk lebih besar daripada reaktan, maka dia endotermik. Oke, ini kembali ke termodinamika ini gampang sudah dipelajari. Nah, keterkaitan antara energi aktivasi dengan laju reaksi, ini tadi sudah kita gambarkan. Secara umum, itu bisa kita lihat dengan melihat harga tetapan atau konstanta laju reaksi. Ini kita sebut sebagai persamaan Arrhenius. Jadi hubungan antara laju reaksi dengan EA ya dengan T ya itu bisa kita lihat dari hubungan antara atau kita lihat dari harga K-nya. Jadi K itu merupakan fungsi dari EA dan RT. Okay. Dan A ini konsentrasi. Jadi kalau misalnya kita gambarkan formulasi matematiknya K sama dengan A kali E pangkat EA per RT.
Jadi kalau diturunkan bisa saja bersamaan, tapi mungkin kita terlalu lama kita bahasnya. Jadi, ini ada cara mendapatkan persamaan Arrhenius. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitungnya, tinggal di logaritmakan sekali lagi, ln K sama dengan ln A min EA PRT. Nah, A di sini bukan ini, bukan konsentrasi A ya, tapi adalah tetapan Arrhenius. Ya. A adalah tetapan Arrhenius. Nah, ini Bapak konstanta. Coba kita lihat lagi bahwa kalau ini konstanta, kemudian energi aktivasi juga konstanta, ya. Jadi setiap reaksi memiliki energi aktivasi tersendiri, R konstanta, maka plot antara K dengan seperti itu menjadi garis lurus. Ini adalah garis lurus. Oke. Ln K terhadap seperti atau min seperti di sini itu menjadi garis lurus. Nah, kalau kita lihat hanya dari persamaan itu saja, maka semakin besar harga EA, energi aktivasi, maka K-nya makin kecil. Ya, V-nya juga akan makin kecil. Okay. Jadi reaksi-reaksi dengan EA yang besar ini tinggi, nanti EA1 bisa ke EA2, reaksi EA1 itu memiliki konstanta laju reaksi yang lebih kecil dibandingkan reaksi EA2, otomatis juga dia akan memiliki laju yang lebih kecil. Kenapa demikian? Tadi EA besar ini, semakin besar EA-nya, itu memperlihatkan bahwa reaktannya akan semakin sulit bereaksi, dia perlu energi lebih besar. Oke. Nah, sebaliknya, kalau kita melihat hanya satu EA saja, ln K sama dengan ln A min EA berarti dia hanya terdapat pada T. Dan sekarang kalau T-nya makin besar, gitu ya, kalau temperatur dinaikkan, maka harga ini makin kecil. Gitu ya. Harga ini makin kecil, dan itu artinya K-nya akan semakin besar. Gitu ya. Jadi semakin naik temperaturnya, maka harga K akan besar, maka laju reaksi juga akan semakin naik. Baik, nah sebetulnya ini gambar tadi itu menggambarkan, gambar itu memperlihatkan teori reaksi kimia berikutnya dan kompleks aktivasi. Sekali lagi reaksi kimia itu kita gambarkan dengan teori, tumbukan, dan kompleks. Nah kemudian yang garis putus-putus ini tadi, A, B, dengan garis putus-putus, ini disebut sebagai kompleks teraktivasi. Di tumbukan ini nggak kelihatan, ini kompleks yang kelihatan. Baik, ini saya kira yang terakhir mungkin. Nah, terakhir itu tentang katalis. Jadi bagaimana laju reaksi itu juga dipengaruhi oleh katalis. Nah, dalam pengetahuan yang sudah kalian peroleh di SMA, katalis itu sebenarnya adalah suatu material yang mampu menurunkan energi aktivasi. Ya. Sekali lagi, kalau energi aktivasinya turun, maka ini kan semakin kecil minusnya ya. DA-nya turun, misalnya dari A-nya di sini, kemudian kita turunkan sampai A itu, dari A1 kita turun ke A2, yang makin kecil A-nya, maka nanti si K-nya justru akan kembali, K-nya makin besar, maka laju reaksi makin besar. Jadi kalau kita lihat katalis, itu dikatakan bahwa dia akan menurunkan energi aktivasi, sehingga laju reaksi makin besar. Nah, katalis ini, dia ikut dalam reaksi kimia, namun dapat diperoleh kembali pada akhir reaksi. Oke, ini adalah sebagai contoh, ada reaksi pembakaran sulfur dioksida, jadi sulfur dioksida. Ini sebetulnya reaksi sangat pelan, ya. Sangat pelan sekali, artinya ini butuh energi yang sangat tinggi supaya dia bisa bereaksi. Oke. Nah, ke dalam sistem ini, supaya reaksinya bisa berjalan cepat, itu ditambahkan katalis NO, ya. Jadi NO ini bereaksi dulu dengan oksigen, menghasilkan O2, lalu NO2 plus SO2-nya menghasilkan SO3 plus NO. Ini reaksinya cepat. Reaksinya cepat. Ya, yang ini lambat. Ini sebentar kita bahas itu. Slow again. Nah. Oke. Nah, kalau dalam menghitung laju reaksi, itu yang menentukan itu tahapan yang lambat ya, bukan yang cepat ini kita lihat, tapi yang slow. Gitu.
Ini sebenarnya tadi lupa saya katakan di apa namanya, sebentar, oh, ada di bawahnya. Selain ini. Jadi kalau dalam mekanisme reaksi, maka reaksi yang perlu kita perhatikan itu reaksi yang lajunya sangat lambat. Jadi kalau misalnya di sini ada katalis seperti ini, maka laju pembentukan NO2 itu berjalan lambat, ini nanti akan membentukkan laju reaksi. Ya. Ini adalah step reaksi. Tapi di sini yang ingin dikemukakan bukan itu. Jadi bahwa penambahan NO itu sebetulnya merupakan suatu cara kita mempercepat laju reaksi secara keseluruhan, gitu ya. Dan NO ini kita sebut sebagai katalis karena dia nanti akan dihasilkan pada akhir reaksi. Ya. Dia masukkan sebagai NO di awal reaksi, ya. Kemudian nanti akan dikeluarkan lagi sebagai NO pada akhir reaksi. Dan ini berlangsung cepat. Nah, katalis ini ada beberapa jenis, ada katalis homogen, satu fase. Ini sebetulnya memperlihatkan apa namanya, jenis-jenis ini homogen atau heterogen itu memperlihatkan apa namanya, persamaan fasanya dengan reaktan gitu. Jadi kalau misalnya homogen itu berarti katalisnya satu fase dengan reaktan, sama-sama gas, sama-sama padat, sama-sama air gitu. Kalau heterogen itu sebaliknya. Nah, ada satu katalis yang penting dalam tubuh kita seluler, itu adalah reaksi enzimatis. Ini reaksi atau enzim maksud saya. Jadi ada katalis namanya enzim dalam tubuh kita ini yang melakukan seluruh reaksi kimia dalam tubuh. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Ini bisa dijelaskan bahwa kalian bisa bayangkan sel itu ukurannya sangat kecil gitu ya. Dalam wadah sekecil itu terjadi ribuan reaksi kimia sekaligus. Dan itu harus berlangsung pada tekanan temperatur konstan. Ya. Jadi reaksi sangat selektif pertama, dan kemudian dia harus berlangsung pada temperatur yang rendah gitu ya. Kemudian tekanan juga 1 atmosfer. Jadi kita tidak bisa memaksa reaksi di dalam sel itu dengan cara memberikan tekanan besar, menaikkan temperatur. Jadi kalau misalnya kita ingin metabolisme kita meningkat, kita nggak bisa melakukan pemanasan tubuh kita sampai 200 derajat Celcius, nggak bisa gitu ya. Jadi harus ada satu cara lain sehingga nanti tumbukan ya, atau tumbukan reaksi ya, tumbukan antara molekul dalam sel itu terjadi bukan reaksi kimia. Nah, tumbukan itu harus melewati energi aktivasi tertentu. Nah, kalau kita lihat secara kimia non biologisnya, itu setiap reaksi kimia dalam tubuh kita itu memiliki aktivasi yang sangat tinggi sekali. Ya. Jadi misalnya pembakaran glukosa dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, energi aktivasi itu bisa ribuan joule gitu ya. Ya. Nah, kalau kita ingin sampai ribuan joule itu, maka tubuh kita harus panaskan sekian ratus derajat Celcius. Nah, itu nggak mungkin. Jadi salah satu cara untuk melakukan reaksi kimia dalam sel itu sudah diatur mekanisme adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, yang bisa menurunkan energi aktivasi itu adalah enzim. Nah, enzim ini sekali lagi, ini beda fungsinya dengan ini ya. Kalau NO yang bereaksi, enzim juga bereaksi, tapi sebetulnya dia menyediakan tempat. Jadi kalau misalnya ada SO2 plus oksigen SO3, si enzim ini menyediakan tempat untuk SO2 menyediakan tempat untuk oksigen, sehingga saling berdekatan. Begitu dia saling berdekatan, nanti akan terjadi interaksi kimia. Interaksi kimia ini berikan reaksi kimia. Jadi otomatis nanti energi aktivasi memang sudah turun. Baik, ini hukum laju reaksi untuk multi-step. Ini tadi sudah kita lihat sepintas di mekanisme reaksi disebutnya loncat-loncat ya. Jadi dalam reaksi multi-step atau reaksi dalam mekanisme reaksi, maka laju reaksi yang menentukan itulah reaksi yang paling lambat. Mungkin yang perlu digarisbawahi, gitu ya. Sehingga tahap elementer ini kita sebut sebagai tahap penentu laju reaksi. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Oke. Ini adalah kinetika reaksi elementer. Ini sebetulnya tadi harusnya setelah kita bahas reaksi elementer tadi ya, atau bahas mekanisme reaksi tadi ya. Jadi ini yang saya katakan,
bahwa dalam reaksi elementer, koefisien reaksi itu sama dengan mode reaksi. Jadi kalau sini ada reaksi O molekular, ya, maka V sama dengan K kali A, OD reaksi sama dengan koefisien reaksinya. Ya. Ini juga demikian, 2A menjadi produk, kemudian 2 menjadi produk, kemudian V-nya sama dengan K kali konsentrasi A, apakah 2. 2 ini sama dengan koefisien reaksi, OD reaksi dengan koefisien reaksi. Ini juga demikian, ya. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin melihat hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dalam tahap elementer itu lebih mudah, ya. Jadi tinggal melihat berapa koefisien reaksinya, dia akan sama dengan order reaksi. Tinggal nanti kita menghitung berapa harga. Oke. Nah, sekali lagi, kalau misalnya reaksinya molekular, jadi artinya ada beberapa step reaksi dalam mekanisme tersebut, ini harus kita pecah-pecah, ya. Misalnya 2A plus B jadi produk, ya. Maka nanti ini reaksinya bisa seperti ini, ya. Jadi step itu 2A menjadi A2 dulu, lalu A2 menjadi B, jadi produk. Di sini masing-masing adalah tahap elementer, maka tahap pertama ini V sama dengan kali A2, kemudian A pangkat 2, kemudian untuk reaksi tahap kedua, V sama dengan K kali konsentrasi A2 kali B, ya, sekali lagi, order reaksinya akan sama dengan koefisien reaksi masing-masing. Nah, kemudian di sini laju reaksi 2A menjadi A2 adalah tahap paling lambat, maka nanti tahap ini adalah tahap yang paling menentukan laju reaksi. Artinya, laju reaksi 2A plus B ini itu bisa kita definisikan sebagai K kali konsentrasi A pangkat 2, karena tahap inilah tahap yang paling lambat. Baik, saya kira itu, ya, yang perlu saya sampaikan dalam kinetika kimia ini. Tolong direnungkan kembali, dan mungkin dalam, ya, setelah Lebaran nanti kita akan bisa berikan beberapa contoh soal yang kita bahas, gitu, ya, bersama. Kalau mau ada pertanyaan, silakan, kita masih ada waktu. Tapi kalau misalnya tidak ada apa-apa, nanti silakan kalian kita lihat pelajari lebih dalam, gitu, ya, dengan membandingkan apa yang saya berikan dengan beberapa referensi yang kalian punya. Ya. Jadi kalau melihat jadwal, kita sekarang ada di minggu ke-12, kemudian nanti masih ada 4 minggu lagi, gitu, ya, minggu ke-13, 14, 15, 16. Tapi kalau lihat jadwal akademik dari ITS, itu 2 minggu terakhir digunakan untuk EAS, ya, evaluasi akhir semester. Berarti kita tinggal 2 kali bertemu lagi, ya, 13 dan 14. Nah, hari ini kita bahas kinetik, nanti hari Kamis kita bahas tentang larutan, dan minggu ke-13, ya, itu adalah kita bahas materi terakhir tentang elektrokimia, dan minggu ke-14-nya kita ada responsi, gitu, ya. Jadi saya kira waktu ini kita cukup untuk membahas materi ini secara keseluruhan. Ini saya lihat ada yang raise hand, Mas Farhan, monggo. Mohon maaf Pak, untuk file PPT-nya apakah nanti akan di-share ya Pak? Oh, bisa, nanti saya share. Oh ya, suun Pak. Yuk. Mas Yohanes. Iya, permisi Pak, saya izin bertanya. Ya. Yang contoh PPT yang sekarang ini kan itu dibilang laju reaksi yang 2A menjadi A2 itu paling lambat ya Pak, dan dia yang menentukan laju reaksi tersebut. Nah, itu kenapa dia yang paling lambat? Oh enggak, ini contoh aja. Ini contoh. Jadi nanti saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau ada berapa reaksi elementer, ya, dalam satu mekanisme reaksi, maka laju reaksi itu ditentukan oleh tahap lambat. Ya. Nah, kenapa dilambat, ini kan yang contoh, ya. Tapi pertanyaannya, kenapa reaksi paling lambat yang menentukan? Ya. Karena yang cepat nggak bisa diukur, gitu. Ya. Kan kalau misalnya ada yang lebih lambat dan lebih cepat, maka yang bisa kita ukur, yang nanti yang menggambarkan yang perubahan yang bisa kita lihat adalah yang lebih lambat, gitu. Ini sebetulnya adalah konvensi. Ya. Konvensi
supaya nanti kita bisa mengatur laju reaksi. Ini sebenarnya tujuan kita mempelajari kinetika itu mengatur laju reaksi kan ya. Jadi kalau kita tahu bahwa reaksi yang paling lambat dibutuhkan, maka untuk mengatur reaksi 2A plus B dari produk ini, cukup kita menentukan konsentrasi A saja. Ya. Kalau di cepat terjadi kan kita nggak bisa ngamatin, tapi kalau misalnya di lambat kita bisa mengamati apa yang terjadi misalnya kalau konsentrasi A ini kita ubah. Gitu. Ya. Apakah produknya makin meningkat itu atau makin berkurang dan sebagainya. Ya. Ini adalah konvensi dan sekaligus itu memudahkan kita untuk mengendalikan suatu reaksi kimia berdasarkan laju reaksi. Kalau AB ini kenapa dilambat ya? Jadi ini hanya maunya saya aja ya, supaya nanti terlihat perbedaan. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, tidak ada. Oke, nanti setelah ini saya share slide-nya. Sebetulnya slide-nya banyak ya. Contoh-contohnya, tapi karena saya berangkat dari referensi ini, mungkin kalian bisa menggunakan sebagai dasar untuk belajar sumber-sumber yang lain. Oke, selamat berpuasa. Nanti sampai ketemu hari Rabu dan kita